Wusan mengepalkan tinjunya, dan tinju itu sekuat gunung, menghancurkan lelaki tua itu. Sentuh, Wushan memiliki kultivasi 3 kali lipat Raja Dewa, yang tak tertandingi. Saat tinju itu menembus, lelaki tua itu langsung meledak dan berubah menjadi abu. Kau, beraninya kau membunuh orang-orang Han Li Zongku, cari mati. Sinyal, yang lainnya sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak, dan suaranya menyebar jauh. Sua, 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 seketika, dari inti keluarga Han, bayangan terbang keluar. Setidaknya ada 20 orang, satu persatu aura kuat, semuanya adalah penguasa, dan semuanya adalah eksistensi kerajaan dewa. Klan Han Li, sebagai kekuatan kedua setelah keluarga Han dan sekte Feng Yue, lebih kuat daripada klan Bingpo di wilayah Tianxing dinasti Qin. Begitu mereka keluar, mereka menjadi lebih dari 20 dewa. Tak lama kemudian, lebih dari 20 orang mendekat. Apa yang terjadi? Seorang pemuda berusia 20-an, dengan wajah dingin dan kipas lipat, bertanya dengan wajah muram. Mereka membunuh pelindung Dharma Raja. Teriak pemuda itu sambil menunjuk Luming. Apa? Wang Hova sudah mati. Cari mati. Pemuda itu meraung, matanya melirik Luming, dan kesempatan membunuh itu berkedip. Namun, ketika tatapannya tertuju pada Han Ying, ia tertegun dan terkejut. Han Ying, itu kau. Kau belum mati. Teriak pemuda itu. Sun Nian, kau berani membawa orang untuk menduduki inti keluarga Han kita. Kenapa? Teriak Han Ying. Jadi mereka saling kenal. Sebelumnya, mereka saling kenal dengan sangat baik. Sun Nian, pemuda yang kejam, mengedipkan mata lalu tertawa. Hahaha, Han Ying, apa kau masih berpikir kau adalah putri keluarga Han? Sekarang keluarga Han hancur, dan tuannya sudah mati. Sekarang di wilayah bintang langit Chu, aku Han Li Zong adalah bosnya. Apa kau mengerti? Berbicara tentang ini, mata Sun Nian berbinar. Mata Han Ying panas dan berkilauan dengan cahaya jahat. Ia berkata, aku sudah mengejarmu dengan keras sebelumnya, tetapi kau membenciku. Hei, sekarang keluarga Han hancur. Kau bergantung pada siapa? Petik 2. Bagus, bagus, kau belum mati. Senang bisa menjatuhkanmu dan menjadi mainanku. Seberapa sombongnya kau? Hahaha. Sun Nian tertawa, semakin banyak ia berkata, semakin panas matanya. Kau, beraninya kau. Han Ying tampak pucat. Di mana si idiot itu? Berteriak di sini, keluar dari sini. Pada saat ini, Luming melangkah, melirik Sun Nian dengan ringan, dan berteriak. Petik 2. Ya, Sun Nian bersenandung ringan, lalu ia memperhatikan Luming, dia menatap Luming, memancarkan seberkas cahaya dingin, dan berkata, Nak, apa yang kau katakan? Kau tidak bisa mendengar apa yang kukatakan, dan sepertinya itu juga tidak berhasil. Kata Luming enteng, kau mau mati, seseorang, bunuh dia untukku. Tidak, aku akan membawanya ke anjing untuk diberi makan. Sun Nian minum dengan dingin dan membunuh kesempatan itu sedingin pisau. Menurutnya, Luming hanyalah pengikut Han Ying, dan kemungkinan besar adalah pemuda yang masih hidup dari keluarga Han. Sekarang keluarga Han telah hancur, Luming berani berbicara kepadanya seperti ini, dan dia hanya mencari kematian. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh keluarga Han dan amarahnya yang terpendam meledak sepenuhnya. Tuan muda, berikan padaku. Setelah kematian Sun Nian, seorang pria kurus melangkah keluar, satu cakarnya menancap di leher Luming dan pergi. Menurutnya, Luming tidak lebih dari seorang kultivator alam dewa surgawi. Mudah sekali meninggalkan Luming. Bahkan kali ini, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Pelayan anjing liar, beraninya berteriak dan membunuh. Luming mendengus dingin, tombak panjang muncul di tangannya, dan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran meletus, dan sebuah tombak menusuk sisi lainnya. Tombak itu menyilaukan, seterang meteor. Menusuk pria kurus itu dengan kecepatan yang luar biasa. Puff! Tombak itu seperti menusuk tahu, dengan mudah menembus telapak tangan pria kurus itu, meninggalkan lubang darah. Ah! Pria kurus itu berteriak dengan tatapan tak terbayangkan. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi, dia adalah salah satu pencapaian terpenting Raja Dewa. Dia terluka oleh seorang pria di alam dewa surgawi. Ini mengejutkannya dan juga luar biasa. Potong bulan, Luming menembus telapak tangan pria kurus itu dengan satu tembakan, lalu terus melancarkan serangan. Kesembilan jenis kekuatan ilahi di tubuhnya meledak. Inti dari 9 jenis kekuatan ini adalah untuk membangkitkan kekuatan dominan dari faktor kekuatan ilahi asli. Mereka menyerbu ke dalam tombak dan meledak seketika, membentuk kekuatan teror. Yang mereka lihat hanyalah kilatan berbentuk bulan sabit, lalu mereka melihat tubuh pria kurus itu terbelah menjadi dua jurus, bunuh Raja Dewa. Awalnya, Luming tidak bisa membunuh Raja Dewa semudah itu saat ia belum berubah menjadi dewa kuno. Namun, lawannya meremehkan musuh dan dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Kau, Sun Nian juga tercengang dan menatap Luming dengan linglung. Seorang dewa ternyata bisa membunuh Raja para dewa. Ia belum pernah mendengarnya. Untuk sesaat, pikirannya kacau balau. Kalau kau tidak pergi, kau akan mati. Luming berteriak, tombak itu bergetar, berubah menjadi tombak yang terang benderang dan membunuh Sun Nian. Tuan muda, hati-hati. Setelah Sun Nian meninggal, seorang lelaki tua meraung,
dan kekuatan magis menyembur keluar. Ia menghisap tubuh Sun Nian ke punggungnya, lalu meniupkan tangannya ke arah Lu Ming. Boom, ham, telapak tangan lelaki tua itu menghantam tombak Lu Ming dengan raungan yang dahsyat. Tombak Lu Ming bergetar hebat. Lu Ming mundur dengan dahsyat. Ki dan darahnya melonjak, menyemburkan seteguk darah. Bunuh bajingan ini untukku. Sun Nian bereaksi dan meraung liar. Baru saja, ia hampir dibunuh oleh Lu Ming, yang membuatnya berkeringat dingin dan ketakutan. Perasaan ini membuatnya sedikit histeris. Bunuh, mati kau. Setelah Sun Nian meninggal, para ahli itu meraung, dan napas dahsyat mereka meledak dan membunuh Lu Ming. Ada begitu banyak ahli, momentum mereka luar biasa dan tak tertandingi, yang membuat Han Ying pucat pasi. Wu Shan siap untuk memulai. Biarkan aku yang melakukannya. Suara Lu Ming bergema, lalu bola itu menggeliat dan berubah menjadi sepotong baju zirah, menyelimuti tubuh Lu Ming. Berderit, di atas baju zirah itu, terdapat kilatan petir, yang membuat Lu Ming tampak seperti dewa perang guntur dan kilat, dengan kekuatan yang luar biasa. Boom, Lu Ming melancarkan tinjunya. Kilatan petir yang besar, lebih tebal dari pinggang manusia, menyerbu ke depan. Serangan-serangan terhadap Lu Ming disambar petir. Petir terus menyambar para master sekte Hanli. Sentuh, sentuh, sentuh. Seolah-olah balon itu telah tertusuk. Para master sekte Hanli ini rentan terhadap petir dan meledak satu demi satu. Di bawah kekuatan petir, mereka pun hancur menjadi abu. Tiba-tiba, setidaknya selusin master Shen Wang Yizong, Shen Wang Duel, dan bahkan Shen Wang Triple menjadi abu dan lenyap sepenuhnya di dunia. Sun Nian tercengang, dan para dewa sekte Hanli lainnya juga tercengang. Pupil mata mereka melebar tajam, menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Lebih dari selusin eksistensi alam dewa dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Inilah tulang punggung sekte Hanli. Pergi, pergi. Sun Nian berteriak ngeri dan ingin melarikan diri. Kekuatan Lu Ming terlalu mengerikan. Ia membunuh lebih dari selusin dewa dalam satu gerakan, termasuk beberapa dewa 3 tingkat. Bahkan dewa raja tingkat 4 pun tak mampu melakukan kekuatan seperti itu. Ia menyadari bahwa Lu Ming adalah dewa iblis yang tak tergoyahkan. Ia segera pergi dari sini, menjauh dari Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming tak memberinya kesempatan ini. Zizi, telapak tangan Lu Ming kosong dan tertahan, kilat tak terbatas berkumpul di telapak tangan Lu Ming, lalu meledak, menewaskan Xiang Xunyan dan para dewa sekte Hanli lainnya. Tuan muda, hentikan. Dua lelaki tua meraung dan muncul di hadapan Sun Nian. Mereka menghembuskan napas ngeri dan meniup dua cahaya, mencoba menghalangi petir bola. Kedua tetua ini adalah 4 penguasa kuat dari 2 raja, dan mereka juga 2 dari 3 penguasa terkuat klan Hanli, dan keduanya adalah eksistensi dari Raja Dewa 4 lipat. Kali ini, untuk sepenuhnya menduduki keluarga Han dan mendapatkan harta keluarga Han, Han Lizong mengirim 90% penguasa klan. Namun, dengan kekuatan bola saat ini, 2 penguasa 4 Raja Dewa tidak dapat menghalangi serangan bola. Raungan dahsyat terdengar, dan cahaya kedua tetua langsung dipecah oleh petir. Petir menyambar kedua tetua, tubuh mereka gemetar seperti epilepsi dan mundur ke belakang. Tubuh mereka hangus. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih setengah mati. Adapun, dewa-dewa lain dari sekte Hanli, mereka langsung menjadi abu di bawah petir. Di tempat kejadian, hanya Sun Nian yang tersisa, dan ada 2 lelaki tua yang hampir mati. Sun Nian berdiri di kehampaan dengan wajah pucat, seolah-olah ia ketakutan setengah mati. Sua, tubuh Lu Ming bergerak dan muncul di hadapan Sun Nian. Ah! Jangan bunuh aku, Sun Nian berteriak ngeri. Aku tidak akan membunuhmu, karena seseorang lebih layak membunuhmu daripada aku. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin, lalu melesat keluar. Tombak itu menembus ladang ramuan Sun Nian dan mematikan api Sun Nian. Kemudian Lu Ming mengulurkan tangan dan melemparkan Sun Nian ke Han Ying. Nona Han Ying, dia akan memberikannya padamu untuk dibunuh. Lu Mingyan, bunuh kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu, yang tidak mampu melawan sama sekali, dibunuh oleh Lu Ming. Han Ying, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Saat itu, Sun Nian berteriak. Menodai keluarga Han pantas mati. Suara Han Ying sangat dingin, dan kesempatan untuk membunuh pun terasa dingin. Dengan satu pedang, ia memenggal kepala Sun Nian. Dengan cara ini, Han Lizong mendatangi para penguasa keluarga Han, semuanya hancur. Kali ini, Han Lizong benar-benar menderita kerugian besar. Penguasa klan terbunuh 90% dari total pasukan. Diperkirakan tak lama lagi, klan itu akan dihancurkan oleh kekuatan lain di wilayah Bintang Chu. Setelah itu, Lu Ming dan Lu Ming membuat lingkaran di dalam wilayah keluarga Han, mengusir semua orang yang datang ke sini untuk merebut harta karun. Kemudian, bersama-sama, ketiga orang itu mengumpulkan orang-orang keluarga Han, menggali lubang besar untuk mengubur, dan membangun kuburan yang besar. Han Ying, di depan makam keluarga Han, berlutut selama 7 hari 7 malam sebelum bangkit. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lu Ming. Terima kasih, Han Ying. Han Ying membungkuk kepada Lu Ming lagi. Kali ini, jika bukan karena bantuan Lu Ming, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, 6 dewa dan tak seorang pun. Nona Han Ying, sama-sama.
Lu Mingdao juga mendesah dalam hati. Ngomong-ngomong, itu juga karena dirinya. Jika bukan karena pengejarannya terhadap Jiu Jue Senjing, keluarga Han mungkin tidak akan hancur. Keluarga Han tidak akan hancur. Di masa depan, aku akan membangkitkan kembali keluarga Han. Tatapan Han Ying tegas. Aku yakin kau bisa. Lu Ming tersenyum dan menyemangati. Kemudian, mereka bertiga pergi dari sini dan pergi ke Istana Surgawi 9 Jue. Setelah beberapa waktu, mereka kembali dengan selamat ke Istana Surgawi 9 Jue. Bagi Lu Ming, perjalanan ke wilayah Bintang Langit Chu ini adalah kesuksesan besar, dan telah sepenuhnya menyelesaikan masalah 9 Jue Senjing. Begitu ia kembali ke Istana Jiu Jue Teng, Lu Ming mendengar sebuah pesan. Kristal Dewa 9 Jue ditemukan di balik layar, Raja Surgawi 9 Jue menggerakkan murka guntur, dan keluarga Sikong hancur. Peristiwa ini menggemparkan seluruh Istana Surgawi 9 Jue, dan semua orang membicarakannya. Lu Ming mendesah dalam hati, inilah kekuatan. Dunia kultivasi, alam semesta, semuanya bergantung pada kekuatan. Jika tidak, semuanya akan hancur, bahkan jika adik Sikongnan adalah putri dari Jiu Jue Tianwang. Mereka langsung kembali ke keluarga Wu dan membicarakannya dengan Wu Zifeng, yang juga sangat sedih. Setelah itu, Han Ying tinggal di keluarga Wu untuk berlatih, sementara Lu Ming kembali ke perkemahan bintang. Setelah beberapa hari, tenanglah, Lu Ming berlatih dengan sepenuh hati. Ada terlalu banyak hal yang perlu ia kembangkan sekarang. Pertama-tama, dari Cubaksing tempat tembakan penguasa, dan serangan dewa perang dipraktikkan. Setelah berhasil berlatih tembakan bawang, ia dapat mengembangkan kualitas keilahian, dan kekuatan senjata penguasa, yang sangat meningkatkan kemampuan serangan Lu Ming. Namun, Lu Ming dapat menunda latihannya untuk sementara waktu. Lagi pula, 3 serangan pemusnahan belum mencapai puncaknya. Selain itu, Lu Ming juga merasa telah mencapai ambang batas kekuatan tempur 5 kali lipat. Selama ia berusaha memahami formulanya, cepat atau lambat ia akan mampu mengendalikan kekuatan tempur 5 kali lipat. Selain itu, Lu Ming juga tidak mau menyerah pada Yin Yang Gatong. Ini adalah rahasia yang sangat kuat. Semakin dalam pemahamannya, semakin besar kekuatannya. Yang terpenting adalah pemahaman tentang kekuatan ilahi itu sendiri. Meskipun kekuatan ilahi yang mendominasi membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, itu hanyalah satu kebangkitan. Nantinya, ia bisa dibangkitkan 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Terlebih lagi, beberapa orang yang berbakat dalam teror juga dapat memahami rahasia asli dari faktor kekuatan aslinya. Setiap jenis seni rahasia asli diturunkan dari para dewa primitif, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada seni rahasia yang ada saat ini. Terlebih lagi, Lu Ming telah membangkitkan 99% kekuatan pedangnya. Jika ia melangkah lebih jauh, ia akan dapat sepenuhnya bangkit. Dengan demikian, kekuatan Lu Ming akan meningkat. Namun, semua ini membutuhkan banyak energi Lu Ming. Lu Ming dan Qiu Yue mengucapkan sepatah kata, lalu memasuki tingkat pengasingan yang dalam. Lu Ming berencana untuk berlatih tembakan penguasa, terlebih dahulu, menguasai kekuatan senjatanya terlebih dahulu, baru kemudian memahami hal-hal lainnya. Lu Ming sudah akrab dengan seni sihir dan ilmu sihir. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk memahami inti pentingnya dan mengembangkan sedikit kekuatan senjata penguasa. Selanjutnya, ia tidak perlu terus memahami, selama ia perlahan-lahan melakukan pemanasan dan pertumbuhan. Kemudian, telapak tangan Lu Ming bersinar dan sebuah gulungan muncul. Gulungan ini diserahkan oleh Lan Sang kepada Lu Ming. Gulungan ini berisi pemahaman Lan Sang tentang kekuatan ilahi. Setelah Lu Ming membukanya, ia mengamatinya dengan saksama. Lu Ming membuka gulungan itu dan mengamatinya dengan saksama. Awalnya, Lu Ming masih sedikit bingung, tetapi semakin ia mengamati, semakin cerah matanya. Hebat, sungguh luar biasa. Lu Ming mendesah. Pemahaman Lan Sang tentang kekuatan ilahi terlalu mendalam. Lu Ming benar-benar takjub dengan beberapa wawasannya. Lu Ming merasa pemahamannya tentang kekuatan ilahi semakin mendalam dengan cepat. Kali berikutnya, Lu Ming menyelami pemahaman tentang kekuatan ilahi dominasi. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Setelah 20 tahun berlatih keras, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan ilahi dominasi telah mencapai tingkat yang baru, tetapi masih jauh dari kebangkitan kedua faktor kekuatan ilahi aslinya. Pada hari ini, Lu Ming menerima pesan dari Lan Sang, yang mengatakan bahwa ia telah memilah beberapa pengalaman kultivasi dan memintanya untuk mengambilnya. Lu Ming melarikan diri secara alami. Selama periode waktu ini, ia telah merasakan manisnya gulungan pedang biru. Dengan referensi pengalaman kultivasi seperti ini, kecepatan latihannya jauh lebih cepat, ia dapat berjalan lebih sedikit, dan menghemat banyak waktu. Kali ini, pedang biru memberi Lu Ming 6 jenis gulungan, yang merupakan 6 jenis kekuatan dewa lainnya yang dikultivasikan oleh Lu Ming. Meskipun Lan Sang hanyalah salah satu jenis kekuatan dewa yang dikultivasikan dan dikuasai, ia terlalu tinggi pada awalnya. Ia berdiri tegak dan memandang jauh. Ia telah melihat orang-orang kuat lainnya menggunakannya, dan pemahamannya tentang kekuatan lain jauh melampaui Lu Ming. Terima kasih, Paman Lan. Lu Ming menarik gulungan itu dan tertawa. Kamu bisa berlatih dengan baik. Jika ada yang tidak kamu mengerti, silakan datang kepadaku.
Sebentar lagi, ada tugas penting yang harus kamu lakukan. Ini terkait dengan apakah kamu dapat membatalkan kasus untuk Jingyu. Jalan komersial, ada apa? Mata Luming bergerak. Saat ini, ada dua hal besar dalam pikiran Luming. Satu hal adalah Jingyu. Ia bersumpah untuk membantu Jingyu membatalkan kasus tersebut. Di sisi lain, kultivasinya harus ditingkatkan ke ranah Raja Dewa sesegera mungkin, lalu pergi mencari Xian Yanxing. Karena itu, begitu mendengar kabar bahwa ia bisa membantu Jingyu membongkar kasus ini, ia pun tersadar. Aku akan menceritakannya nanti. Kau hanya perlu berlatih keras sekarang. Jalan komersial, Luming terdiam dan harus pergi. Kembali ke tempat tinggalnya, Luming tak sabar untuk membuka gulungan tentang kekuatan pedang abadi dan mengamatinya dengan saksama. Hari-hari Luming teruslah memasuki kandang kuda, budidaya satu hati. Pemahamannya tentang kekuatan pedang abadi semakin mendalam. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Pada hari ini, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi dengan aura kelaparan kuno. Inilah aura yang hanya dapat dipancarkan ketika faktor kekuatan ilahi asli dibangkitkan. Namun, aura ini berbeda dari aura yang mendominasi kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli. Inilah kekuatan pedang abadi yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Setelah 20 tahun berlatih, Luming tidak menghancurkan kekuatan pedangnya dan akhirnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Dengan cara ini, Luming memiliki dua jenis kekuatan ilahi, yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Selain itu, selama periode waktu ini, Luming juga perlahan-lahan meningkatkan kekuatan senjata maharajanya, dan kekuatannya telah meningkat, yang telah mengembun menjadi api ilahi. Mintalah saran Paman Lansang. Luming mengambil kekuatan pedang abadi dan pergi ke tempat tinggal pedagang biru. Selama periode ini, ia juga mengumpulkan beberapa pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan saudagar biru. Luming datang ke halaman lain tempat tinggal Lansang dan melihat Lanling. Lanling melihat Luming sedang bergumam. Ia sangat ingin memakan Luming. Jelas, ia masih kesal dengan pelajaran Luming terakhir kali. Luming menyeringai pada Lanling, lalu mengabaikannya dan pergi mencari Lansang. Setelah menemukan saudagar biru, Luming menanyakan semua keraguannya, dan saudagar biru pun bersabar. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming bolak-balik antara halamannya sendiri dan tempat tinggal saudagar biru. Satu halaman akan ditutup di sini, yang lain akan ditutup di sana. Luming mengatur jadwal yang padat setiap hari, dan mengolah semua jenis keterampilan sihir dan seni rahasia yang perlu dipahami secara bergantian. Hidup terasa sangat penuh. Dengan cara ini, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Sudah 150 tahun sejak Luming kembali dari wilayah bintang Cutian. Setelah masa kerja keras ini, Luming memiliki fondasi yang kokoh, terus meningkat dalam semua aspek, dan kekuatannya meningkat pesat. Pertama-tama, untuk menguasai kekuatan ilahi, Luming telah berkultivasi hingga puncak kebangkitan pertama faktor kekuatan ilahi asli, dan tidak jauh dari kebangkitan kedua. Tentu saja, jika kita ingin melewati langkah ini, kita membutuhkan kesempatan. Kemampuannya untuk berlatih begitu cepat tidak terlepas dari bimbingan Lansang. Lagi pula, Lansang adalah ahli kultivasi di awal, jadi Luming juga yang tercepat dalam meningkatkan kekuatan magisnya. Selain itu, kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata perang akhirnya berhasil ditembus dan dipahami. Namun, tingkat keberhasilan pemicunya hanya 1:1000, dan kemungkinannya sangat rendah. Selain itu, selama bertahun-tahun, formula tersebut juga memurnikan sebagian energi inti bintang konstan, yang ditransfer ke Luming, membuat pencapaian Luming meningkat pesat. Kekuatan tombak penguasa tak hanya dikultivasikan hingga puncaknya, tetapi juga terobosan dalam satu gerakan, mencapai 7 tingkat surga dan dewa. Dapat dikatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, kekuatan Luming telah mengalami perubahan kualitatif dan meroket. Namun, Luming merasa potensinya belum habis, dan banyak di antaranya belum mencapai batasnya. Jika ia terus menutup pintu, ia masih bisa membuat terobosan. Luming berencana untuk terus berlatih di pintu tertutup untuk sementara waktu, lalu keluar dan berlatih. Luming, keluar dari sini. Pada hari ini, Luming sedang berlatih, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Luming selesai berlatih dan sedikit mengernyit. Apakah ada yang menantangku? Pikir Luming. Perkemahan bintang memiliki aturan. Tian Jiao, anggota baru perkemahan bintang, akan memiliki masa aman selama 50 tahun selama ia mengalahkan yang lain dan menempati halaman lain. Selama 50 tahun ini, kita bisa menolak tantangan dari yang lain. Ketika ia pertama kali memasuki perkemahan bintang, banyak orang menantang Luming, dan semuanya ditolak oleh Luming. Kini, 50 tahun telah berlalu dan yang lain telah mampu menantangnya. Apakah itu keluarga Jin, atau keluarga Qin, atau keluarga Wing? Luming berpikir sejenak, lalu bangkit dan melangkah keluar. Begitu keluar dari pintu, ia melihat Qiu Yue juga keluar. Selama bertahun-tahun, Qiu Yue juga telah menutup pintu dan memengaruhi alam dewa. Namun, alam dewa tidak begitu mudah ditembus. Meskipun bakat Qiu Yue sangat tinggi dan memiliki warisan Senyan Tianjun, ia masih belum bisa menerobos. Tuan muda, ada apa? Tanya Qiu Yue. Saya tidak tahu. Keluarlah dan lihatlah. Luming tersenyum,
membuka gerbang halaman lain, dan keluar. Begitu keluar, aku melihat sekelompok orang di luar halaman lain. Mereka semua adalah Tianjiao dari Perkemahan Bintang. Sekelompok orang itu menatap Lu Ming dengan mata berbinar. Lu Ming, akhirnya kau keluar. Di depannya berdiri seorang pemuda berjubah emas. Ia berbicara lebih dulu dan mendengar suara itu. Jelas, itu adalah pria yang baru saja memanggil Lu Ming Chuan. Apakah kau dari keluarga Kim? Lu Ming menatap pemuda berjubah emas itu. Lumayan, jawab pemuda berjubah emas itu. Oh, kau akan menantangku. Suara Lu Ming terdengar acuh tak acuh, langkahnya terlontar, napasnya berat, dan ia menekan pemuda berjubah emas itu. Wajah Jin Pao berubah ketakutan, dan ia mundur berkali-kali. Siapa yang bilang akan menantangmu? Tanya pemuda berjubah emas dengan nada panik. Bukan untuk menantangku, kenapa kau berteriak-teriak di sini? Kau mau mati. Wajah Lu Ming semakin dingin, dan matanya seterang listrik, yang membuat pemuda berjubah emas itu menggigil, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur. Seolah kehilangan muka, pemuda berjubah emas itu meraung, Lu Ming, apa yang kau sombongkan di depan kami? Jika kau punya kemampuan, kau akan bersikap sombong kepada orang-orang di Istana Surgawi 9 Dao. Petik 2. Ya, Lu Ming, jika kau tidak pergi ke Perkemahan Langit Berbintang dan membiarkan kami menanggung amukan Istana Surgawi 9 Dao, apa kau mau menghadapinya? Seorang pemuda lain dengan sisik di dahinya ikut minum bersamanya. Ia tahu bahwa pemuda itu berasal dari keluarga Qin. Kediaman Raja Surgawi 9 Dao. Lu Ming tercengang. Apa hubungan masalah ini dengan Istana Surgawi 9 Dao? Saudara Wu, ada apa? Lu Ming menatap kedua pemuda lainnya. Mereka adalah Wu Ming dan Wu Yue. Saudara Lu, begini. Wu Minggu segera datang dan menjelaskan kepada Lu Ming. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Raja Surgawi Jiudao dari Istana Surgawi Jiudao datang ke Istana Surgawi Jiudao bersama sekelompok Tianjiao dari Istana Surgawi Jiudao, dengan maksud untuk mempererat hubungan antar generasi Tianjiao. Begitu datang ke Istana Surgawi Jiudao, Tianjiao dari Istana Surgawi Jiudao langsung ditantang kemana-mana. Akhir-akhir ini, banyak Tianjiao dari kubu bintang juga ditantang. Selama ini, bisa dikatakan terjadi banyak peperangan. Meskipun kedua belah pihak pernah menang atau kalah, orang-orang di Istana Surgawi 9 Dao pada dasarnya menguasai Dao, dan kekuatan serang mereka sangat luar biasa. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Istana Surgawi 9 Dao masih unggul. Selain itu, ada beberapa anak muda di Istana Surgawi Jiudao yang menantang Lu Ming dan memintanya untuk keluar dan mati. Namun, selama ini, Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kubu bintang adalah tempat penting di Istana Surgawi 9 Dao. Orang-orang dari luar tidak diperbolehkan masuk. Lu Ming tidak tahu tentang itu, dan itu normal. Namun, sebagai keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Wing, yang memiliki perseteruan besar dengan Lu Ming, bagaimana mungkin mereka membiarkan Lu Ming pergi begitu saja? Oleh karena itu, mereka secara pribadi membawa orang ke tempat tinggal Lu Ming, mencoba memaksa Lu Ming keluar dan membiarkan Lu Ming menghadapi tantangan Istana Jiudao Tian. Setelah mendengarkan, Lu Ming mengerti. Di kota kuno Xingyue, Lu Ming membunuh banyak Tianjiao di Istana 9 Pedang. Meskipun ia membunuh Tianlang, tidak ada yang tahu tentangnya kecuali Wu Ming dan Wu Yue. Namun, banyak orang tahu bahwa ia membunuh Chu Baxing. Wajar bagi Tianjiao dari Istana Jiudao Tianwang untuk menantangnya. Lu Ming, jika kau bersembunyi, Istana 9 Pedang Surgawi akan menyebarkan amarah di kepala kami, kau bersembunyilah dan biarkan kami yang menanggungnya. Bagaimana mungkin? Ya, kau keluar dan bertarunglah. Setelah keluarga Jin, keluarga Qin memprovokasi yang lain. Keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Wing telah menghasut Tianjiao dari banyak keluarga bangsawan lainnya untuk bersatu. Di mana orang-orang dari Istana Jiudao Tianwang? Tanya Lu Ming ringan. Ia telah berlatih selama lebih dari 150 tahun, dan kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Ia berusaha keras menggerakkan otot dan tulangnya. Orang-orang dari Istana Jiudao Tian datang tepat waktu. Meskipun mereka juga tahu bahwa keluarga Jin dan keluarga Qin ingin memaksanya keluar dan bertarung dengan orang-orang dari Istana Surgawi 9 Dao, apa yang ia takutkan? Tianjiao dari Istana Jiudao Tianwang ada di distrik Tianwang. Teriak pemuda dari keluarga Jin dengan penuh semangat. Istana Jiudao Tianwang terbagi menjadi banyak wilayah. Distrik Tianwang adalah inti dari Istana Jiudao Tianwang dan wilayah paling makmur di Istana Jiudao Tianwang. Distrik Tianwang. Lu Ming tersenyum dan berkata kepada Wu Ming dan Wu Yue, Saudara Wu, pergilah dan kalahkan orang-orang dari Istana Jiudao Tianwang. Saudara Lu, kau harus berhati-hati. Ada banyak Tianjiao di Istana Shenwang kali ini. Wu Ming segera mengingatkannya bahwa ia khawatir. Meskipun Lu Ming hampir tak terkalahkan di bawah Raja Dewa, situasi Kaisar terlalu arogan dan berkuasa. Mereka mengkhawatirkan Lu Ming. Kebanggaan Kerajaan Dewa. Baiklah, pergi, haha. Lu Ming Hao tersenyum dan pergi ke pintu keluar Perkemahan Bintang. Pergi dan lihat. Kekuatan Lu Ming luar biasa. Bahkan Jin Yuan pun terbunuh olehnya. Aku tidak tahu bagaimana dia memperlakukan orang-orang di Istana Raja Surgawi Sanjiudao. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton.
Beberapa anak muda mengobrol dan mengikuti Lu Ming seperti ekor panjang. Lu Ming dan Wu Mingwu berjalan di depan, keluar dari perkemahan bintang, berubah menjadi beberapa cahaya pelangi, dan terus menuju ke wilayah Raja Surgawi. Tak lama kemudian, mereka tiba di distrik Tianwang. Ada banyak sekali bangunan yang dibangun di atas tanah. Sekilas, luasnya tak terbatas, dan tak berujung. Ini adalah kota besar, tetapi tanpa tembok. Beberapa bangunan dibangun di atas tanah, dan beberapa melayang di udara. Dari kejauhan, kita dapat melihat makhluk-makhluk dari berbagai ras terbang dan ramai. Di mana orang-orang dari istana Jiudao Tianwang? Lu Ming menoleh ke belakang dan bertanya kepada pemuda dari keluarga Jin Jiakin. Di sebelah barat zona perang, pemuda berjubah emas dari keluarga Jin bahkan tampak sibuk, dan berharap Lu Ming datang lebih awal. Di sebelah barat, Lu Ming bingung. Ini pertama kalinya dia datang ke distrik Tianwang, dan dia sama sekali tidak tahu situasi di sini. Arena pertempuran adalah tempat orang-orang bertempur di distrik Tianwang. Lu Ming, ikut kami. Wu Ming membuka mulutnya dan terbang ke depan. Mereka terbang di atas bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan segera tiba di sebuah ruang terbuka. Ada banyak platform pertempuran yang dibangun di tanah terbuka ini. Saat ini, di panggung paling tengah, dua pemuda sedang bertarung dengan sengit. Di sekeliling platform pertempuran, orang-orang menonton. Mereka terbang mendekat. Di platform pertempuran, dua pemuda yang terlibat dalam pertempuran adalah pencapaian Raja Dewa setengah langkah. Salah satu dari mereka menggunakan pedang, dan orang dapat melihat bahwa itu adalah Tian Jiao dari kediaman Raja Surgawi 9 Dao. Yang satu menggunakan pedang panjang, dan keduanya bertarung puluhan jurus, keduanya sulit dibedakan. Akhirnya, keduanya mundur dari panggung. Ketika kedua pemuda itu mundur dari platform pertempuran, sebuah cahaya meriam menyala, dan seorang pemuda berbaju zirah jatuh di platform dengan momentum yang dahsyat, dan cahaya meriam muncul dari tubuhnya. Di antara langit dan bumi, muncul bayangan meriam besar, mengaduk kehampaan, dan mengirimkan napas zaman kuno. Raja setengah langkah, faktor kekuatan asli. Seseorang berbicara dengan suara berat. Itu Tian Jiao yang tak tertandingi dari keluarga Dewa Perang di kediaman Jiudao Tianwang. Namanya Chu Batian. Dia membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dan kekuatannya mengerikan. Sebelumnya, dia telah menantang Lu Ming. Terdengar bisikan. Tentu saja, ini sampai ke telinga Lu Ming. Mata Chu Batian seterang listrik, dan suaranya terdengar jauh. Lu Ming, atau haruskah aku menjadi kura-kura berkepala kecil? Biarkan dia keluar dan mati. Aku tidak bilang, Lu Ming berlatih di perkemahan bintang. Jawab seseorang. Kau pengecut. Jika dia tidak keluar, aku akan menantangmu. Siapa yang akan bertarung? Chu Baxing meraung, kuat dan mendominasi. Banyak orang di istana Jiujue tampak buruk rupa. Untuk sementara, tak seorang pun maju. Sebagai keturunan keluarga Dewa Perang, Chu Batian memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Beberapa waktu lalu, di istana Jiujue Tianwang, ada Tian Jiao setingkat, yang juga merupakan Raja Dewa setengah langkah. Ia membangkitkan faktor kekuatan dewa asli dan bertarung dengan Chu Batian, tetapi ia sama sekali bukan lawan Chu Batian. Di bawah Raja Dewa, tak seorang pun bisa mengalahkannya. Namun, Chu Batian adalah kultivasi Raja Dewa setengah langkah. Berhadapan dengannya, akan sangat memalukan bahkan jika ia menang. Tidak ada yang berani bertarung. Orang-orang istana Jiujue Surgawi benar-benar sekelompok sampah. Teriak Chu Batian, semakin arogan. Lu Ming, karena kau di sini, kapan kau akan bertarung? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara penonton. Yang berteriak adalah pemuda berjubah emas dari keluarga Jin. Matanya berbinar bangga. Dia ingin mengekspos Lu Ming untuk melawan Chu Batian. Jika Lu Ming kalah, dia akan dibunuh oleh Chu Batian. Jika Lu Ming menang, dia akan menyinggung orang-orang Dewa Perang, yang bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Apakah Lu Ming ada di sini? Di mana dia? Tiba-tiba, terjadi keributan di kerumunan. Itu dia. Akhirnya, beberapa orang yang telah melihat Lu Ming menunjuk ke arah di mana Lu Ming berada. Hampir semua mata mereka tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, di panggung pertempuran, mata Chu Batian cerah dan tak tertandingi, dan tubuhnya mengirimkan niat membunuh yang kuat, yang terkunci pada Lu Ming. Mata Lu Ming juga menatap Chu Batian, tetapi mata Lu Ming sangat tenang, bahkan dengan sedikit penghinaan. Dengan kekuatannya saat ini, Chu Batian benar-benar tidak menaruh pandangannya. Apakah kamu Lu Ming? Jika kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Dewa Perangku, turun dan matilah. Chu Batian minum dan suaranya bergulir. Kau belum sebanding denganku, kata Lu Ming enteng. Banyak orang terkejut dengan ucapannya. Apakah Lu Ming terlalu arogan? Pihak lain adalah arogansi tak tertandingi dari keluarga Dewa Perang, dan sosok tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Namun, Lu Ming sama sekali tidak mempedulikannya. Kalau kau sombong, kalau kau punya kekuatan, kau akan bertarung, bukan cuma omong kosong. Kata Chu Batian dingin, meskipun ia mendengar bahwa di kota kuno Xingyue, Chu Baxing dibunuh oleh Lu Ming dan Lu Ming. Ia tidak percaya bahwa Chu Baxing dibunuh oleh Lu Ming. Ia tahu betul kekuatan Chu Baxing, dan ia juga mirip. Lu Ming bisa berkultivasi melintasi ranah berkali-kali, membunuh Chu Baxing. Mustahil. Menurutnya,
di kota kuno Xingyue, Chu Baxing pasti sudah dikekang sebelum dibunuh oleh Lu Ming. Karena kau mencari masalah sendiri, tamatlah kau. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Ia melangkah keluar, jatuh di atas panggung, dan berdiri di hadapan Chu Batian. Mata semua orang tertuju pada mereka. Siapa yang lebih kuat, Lu Ming atau Chu Batian? Petik 2. Terjadi diskusi di antara mereka. Kurasa Chu Batian, arogansi keluarga Dewa Perang, kekuatan tempurnya tak tertandingi, hampir tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Beberapa orang menghela napas. Jangan lupa, Lu Ming membunuh Jin Yuan. Ya, Lu Ming juga monster. Dengan begitu, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah baru akan diketahui setelah bertarung. Suara diskusi itu juga terdengar di telinga Chu Batian, membuat mata Chu Batian berkaca-kaca. Lu Ming membunuh Jin Yuan. Apakah Lu Ming benar-benar sekuat itu? Boom! Tubuh Chu Batian mengeluarkan napas yang kuat. Mendengar komentar orang-orang, dia tidak berani gegabah, dan sebuah kekuatan meledak. Aroma Hong Huang yang kuat dan kuno memenuhi langit. Fiuh! Kemudian, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu bergetar dan sebuah tombak menembus tenggorokan Lu Ming. Lu Ming tidak mengeluarkan tombaknya, melainkan memadatkannya dengan kekuatan sihirnya, lalu menusuk Chu Batian dengan satu tembakan. Boom! Kedua tombak itu saling bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat, seperti tabrakan dua meteor. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu Chu Batian, dan tubuh Chu Baxing bergetar hebat lalu mundur. Kekuatan tombak, gumam Lu Ming. Tak diragukan lagi, kekuatan sihir Chu Batian juga merupakan kekuatan tombak bawang. Hanya itu yang kau miliki. Lu Ming berkata dengan ringan, penuh penghinaan. Sialan, jantung Chu Batian berdebar kencang, lalu ia murka. Dewa Perang. Chu Batian mabuk dan mengamuk. Kemudian, di langit, seorang raksasa muncul. Raksasa itu, mengenakan baju zirah perang dan bersenjatakan tombak panjang, siap bertempur di malam hari, dan menusuk Lu Ming dengan tombaknya. Mata Dewa Perang. Lu Ming berbinar. Kemudian, tubuh Lu Ming bergerak dan melesat ke atas, lalu bertabrakan dengan Dewa Perang lawan. Boom! Kali ini, raungannya lebih dahsyat. Tubuh Lu Ming terpental mundur, dan Dewa Perang, raksasa itu pun mundur. Tentu saja, bukan berarti Lu Ming tidak bisa menghentikan Dewa Perang. Lu Ming sengaja mundur. Selama periode ini, ia juga mulai memahami sihir, serangan Dewa Perang milik keluarga Dewa Perang. Lu Ming baru saja bertarung melawan pihak lawan. Memanfaatkan kesempatan ini, ia bisa memahami serangan roh perang lawan dengan baik, yang juga bermanfaat bagi kultivasinya. Oleh karena itu, Lu Ming sengaja mundur agar pihak lawan dapat sepenuhnya mengungkap misteri serangan Dewa Perang. Benar saja, Chu Batian melihat bahwa Lu Ming belum terkalahkan, dan ia pun berteriak lagi. Ia terus menggunakan kekuatan Dewa Perang untuk membunuh Lu Ming. Dewa Perang raksasa itu, memegang tombak panjang, menikamkan bayangan tombak ke seluruh langit, dengan kekuatan yang luar biasa. Hancurkan kehampaan, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan melesat seperti meteor. Boom, boom, guncangan teror terus menyebar. Saat bertarung dengan pihak lain, Lu Ming merenungkan serangan Dewa Perang. Dalam perang, pemahamannya tentang sihir adalah yang tercepat. Pemahaman Lu Ming tentang kemampuan sihir Dewa Perang meningkat pesat. Dan Chu Batian semakin cemas tentang Perang Vietnam. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi masih belum bisa mengalahkan Lu Ming. Namun, Lu Ming hanyalah kultivasi Dewa 7 lipat. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengerikan. Dia bisa saja membunuh Chu Batian dengan kekuatan tempurnya sendiri. Chu Batian, beberapa dari mereka memainkan drum mundur. Hampir, gumam Lu Ming, lalu senjatanya berubah, dan kekuatan terang membubung ke langit. Di langit, Dewa Perang yang besar muncul. Serupa dua kacang polong, Dewa Perang itu hampir identik dengan Chu Batian. Dewa Perang. Dalam pertempuran tadi, Lu Ming akhirnya mendapatkan pemahaman awal tentang serangan Dewa Perang dan mampu membentuk Dewa Perang yang besar dan melancarkan serangan. Serangan Dewa Perang, kau. Bagaimana kau bisa menggunakan serangan Dewa Perang? Chu Batian meraung dengan suara yang luar biasa.